Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk itu di tahun 2022 belum bisa pindah slide-nya ya. Di tahun 2022 ini perlu ada rekrutmen yang berbeda. Yang pertama, penetapan kebutuhan didasarkan pada untuk guru misalnya. Untuk guru misalnya ditetapkan oleh berdasarkan rekomendasi oleh Kemdikbudristek. Jadi Kemdikbudristek ini dia sebagai helikopter view kebutuhan suatu jabatan fungsional, misalnya guru. Sama halnya misalnya juga teman-teman di Kementerian Kesehatan. Teman-teman di Kementerian Kesehatan untuk helikopter view-nya kebutuhan itu secara nasional mereka yang mestinya lebih tahu untuk kebutuhan tenaga kesehatan berapa. Nah, dalam hal ini sebagai contoh, sebagai exercise, tahun 2022 ini rencana kebijakan guru didasarkan pada rekomendasi Kemdikbudristek dengan memprioritaskan guru yang lulus NAB tahun 2021 namun tidak mendapat formasi. Kedua, penetapan kebutuhan formasi oleh Kemenpan sepanjang anggaran disetujui oleh Kementerian Keuangan. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Aditya, Pak Dirjen juga terkait keuangan. Nah, berikutnya yang ketiga, proses seleksi prioritas peserta yang lulus NAB tahun 2021. Jadi untuk tahun 2021 yang lulus nilai ambang batas sekitar 129.000 sekian, itu akan mendapatkan rencana karena mereka sudah melakukan tes dan lulus tetapi belum dapat formasinya. Ini menjadi prioritas di tahun 2022 untuk mendapatkan tempat atau formasi sebagai prioritas. Nah, misalkan di dalam peserta kemarin yang lulus Pak Budi misalnya, beliau sebagai guru THK 2 mengikuti seleksi 2021 dan lulus passing grade, namun kemudian Pak Budi ini tidak mendapat formasi karena kalah bersaing dengan guru lainnya di seleksi kompetisi 2. Nah, di 2022 ini akan dialokasikan formasi untuk Pemda di sekolah Pak Budi agar Pak Budi dapat melamar di sekolahnya. Ini sedang didesain rancang, mungkin beberapa dalam waktu dekat teman-teman Kemdikbud akan berkoordinasi dengan Pemda, Bapak Ibu sekalian terkait hal ini. Kemudian berikutnya yang keempat, peserta seleksi dengan metode observasi dan background check, tetap ini seleksi kompetensi. Yang guru yang belum lulus passing di tahun 2021, peserta umum dapat melamar sebagai PPK guru tahun 2022. Ini baru yang bukan prioritas, tetap melakukan seleksi. Kemudian dia harus lulus di 2022 ini. Kemudian berikutnya Bapak Ibu, nah melihat hal itu, oleh sebab itu ini perlu ada terobosan tadi. Pertama, penetapan kebutuhan guru misalnya tidak lagi hanya ditentukan oleh Pemda, melainkan juga Kemdikbudristek. Jadi artinya kami terima usulan kebutuhan itu dari Pemda dan dari Kemdikbud, nanti kami cocokkan, kami koordinasikan. Kemudian proses rekrutmen, ini prosesnya perlu dibedakan antara guru tidak tetap dengan penerimaan baru. Berikutnya, penempatan lulusan terbaik ditetapkan di daerah prioritas. Nah, ini lulusan-lulusan tempat PPG misalnya, kemudian lulusan yang memang sekolahnya memang sekolah guru khusus yang memang sudah niat ingin mengabdi menjadi guru, ini bisa ditempatkan alternatif 3T yang tidak ada yang melamar tadi. Nah, tentu terobosan 2022 ini perlu dilakukan mitigasi resiko bersama dengan teman-teman BKN, bersama dengan teman-teman di Dikbud, kemudian dan teman-teman KL lain terkait. Ini dilakukan hal-hal yang kira-kira akan terjadi yang tidak diinginkan, ini perlu diantisipasi dan lain sebagainya.
Berikutnya, rencana di Mei ini kami menetapkan formasi. Nah, sampai akhir April 2022 ini kami masih membuka formasi untuk Pemda, kemudian untuk KL sampai 10 April. Nah, terutama yang Pemda yang usul guru, Bapak Ibu sekalian, kami masih membuka formasi melalui formasi itu sampai 31 April, dan kami berharap usulan yang masuk tadi disampaikan pada sebelumnya 16,7% itu bisa terpenuhi, paling tidak mendekati 100% untuk pengadaan guru, terutama untuk mengakomodir guru-guru yang tahun 2021 kemarin lulus passing grade atau nilai ambang batas. Demikian Bu Eva, Bapak Ibu sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum. Nah, selain informasi tadi, di sini dilansir dari jpnn.com, Mas Menteri ingin seluruh guru honorer ini lulus P3K. Nah, Dewan Pembina Pengurus Guru Republik Indonesia PGRI ini Dudung Nasrullah Keswara menyampaikan pesan Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim kepada guru honorer. Menurut Dudung, pesan itu disampaikan Nadiem Makarim saat bertemu langsung dengannya. Kemudian 2 kali katanya saya bertemu dengan Mas Menteri ini berdialog, yaitu beliau sangat berharap setiap guru honorer ini terus meningkatkan kompetensi dan terus belajar agar lolos P3K, terang dari Dudung. Ini dilansir dari jpnn.com 4. Nah, Nadiem Anwar Makarim, lanjut Dudung, sangat berharap kepada guru-guru kompeten yang bisa membawa masa depan anak didik lebih baik. Kemudian anak didik adalah hal utama, semua seleksi P3K dan PNS adalah anak didik. Bukan hanya perubahan status bagi guru honorer ke P3K atau PNS, jadi semua sepakat anak didiklah yang punya cerita di negeri ini. Jenis manusia yang paling berharga di dunia pendidikan adalah untuk anak didik, yaitu baru gurunya, cetusnya. Kemudian lanjut dari Dudung, ini mengingatkan kompetensi akan beriringan dengan meningkatkan status. Di sisi lain, hal positif P3K adalah usia guru honorer yang lebih dari 57 tahun pun bisa menjadi ASN. Artinya, seolah tidak ada batas waktu 35 ataupun 40 tahun untuk menjadi guru ASN. Kini tinggal masalah pensiun saja yang tidak ada bagi guru P3K, pungkasnya. Oke, sekian, terima kasih informasi terbaru dari Kemenpan RB serta Nadiem Anwar Makarim selaku Kemendikbudristek. Sekian, terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.